Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat kita dimanapun berada. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang Ka'bah. Mengapa umat muslim mengelilingi Ka'bah dan apa saja isinya? Ka'bah merupakan bangunan yang sakral bagi umat Islam. Berjuta-juta umat muslim dari penjuru dunia mendatangi Ka'bah. Baik yang sedang menjalankan ibadah umroh ataupun saat menjalankan rukun Islam yang kelima, yakni menunaikan ibadah haji. Nah, ini saat di foto ini adalah saat ibu saya sedang melaksanakan ibadah umroh tahun 2016. Ka'bah adalah titik arah atau kiblat sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 144. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arah Ka'bah. Jadi Ka'bah hanyalah sebagai arah. Sebagai contohnya yaitu saat umat muslim sedang melaksanakan sholat. Yang seperti yang terlihat di dalam gambar ini, saat sedang melaksanakan sholat, semua umat muslim menghadap Ka'bah ke satu arah, yaitu Ka'bah. Ada yang menghadap ke selatan, yang ke utara, yang ke timur, dan yang ke barat. Ke arah mana saja yang kamu ikuti. Demi persatuan dan untuk satu tujuan, menghadap ke satu arah, yaitu Ka'bah. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang pernah menyembah Ka'bah. Nah, ini yang seperti sobat kita lihat adalah gambar Ka'bah ya. Tawaf adalah ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Hendaknya mereka melakukan tawaf ke sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Surat Al-Hajj ayat 29. Foto geografi dunia yang dibuat oleh seorang muslim bernama Al-Idrisi pada tahun 1154. Menggambar kutub selatan di atas, kutub utara di bawah. Ka'bah berada di tengah-tengah gambar peta tersebut. Kemudian orang barat meluncurkan alat kartografi atau pembuat peta. Mengubah kutub utara ke atas, kutub selatan ke bawah. Ka'bah tetap berada di tengah-tengah. Nah, inilah gambar Ka'bah dengan sejuta umat muslim ya. Jadi dimanapun kamu berada, jika kamu berada di utara menghadap ke selatan, jika kamu di selatan menghadap ke utara. Jika kamu berada di timur, menghadapnya ke barat. Jika kamu berada di barat, artinya menghadap ke timur. Semua umat muslim menghadap pada satu titik arah, yaitu Ka'bah. Dan Ka'bah adalah kiblat. Ini foto saat jamaah umroh sedang berada di Jabal Rahmah. Berjalan kaki mengelilingi Ka'bah adalah untuk membuktikan bahwa hanya ada satu Tuhan. Karena suatu lingkaran hanya punya satu titik tengah, tidak mungkin ada dua titik tengah. Tidak ada muslim yang menyembah Ka'bah. Bahkan di zaman Nabi ada sahabat yang melantunkan azan di atas Ka'bah. Tidak ada orang yang menyembah sesuatu lalu ia berani berdiri di atasnya. Jadi Ka'bah hanya arah, bukan suatu sembahan untuk disembah. Banyak orang bertanya, mungkin juga Anda salah satunya, seperti apa isi ruang dalam Ka'bah? Mari perdalam lagi ilmu sejarah Islam kita, supaya dapat menjawab pertanyaan yang penasaran tentang isi dalam Ka'bah.
Kata Ka'bah sebenarnya diambil dari kata Ka'bu yang artinya mata kaki, tempat kaki berputar bergerak untuk melangkah, atau Ka'bain yang berarti dua mata kaki, mata bumi dan sumbu bumi atau kutub putaran utara bumi. Nah, inilah foto ruangan, salah satu sudut ruangan dalam Ka'bah. Salah satu rukun atau sisi dalam Ka'bah Al-Musrafah tampak di bagian atas bagian kain kiswah dalam yang khusus untuk Ka'bah. Dan ini salah satu isi dalam Ka'bah, yaitu isi ruangan dalam Ka'bah. Sebuah lemari yang ada di dalam Ka'bah. Posisi lemari ini tepat berada di depan pintu Ka'bah. Jika dilihat dari bagian dalam, di atasnya biasanya diletakkan alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Berbentuk segi empat, Ka'bah dibangun dengan batu biru yang sangat keras. Tingginya sekitar 15 meter. Panjang sisi antara tempat pancuran air mizab atau talang emas dengan sisi depannya adalah sekitar 10,1 meter. Panjang sisi pintu Ka'bah dengan bagian belakangnya sekitar 12 meter. Di sudut sebelah pintu Ka'bah terdapat Hajar Aswad. Tingginya sekitar 1,5 meter dari atas lantai Masjidil Haram. Hajar Aswad merupakan sebuah batu mengkilat berbentuk opal tidak beraturan, warnanya hitam agak kemerah-merahan. Di batu Hajar Aswad terdapat warna merah dengan garis-garis kuning, bekas penempelan potongan-potongan yang dulu pernah pecah. Pada tahun 959 Hijriah, Sultan Sulaiman Al-Utsmani mengganti ujung mizab dengan bahan perak. Di tahun 1021 Hijriah, Sultan Ahmad Al-Utsmani mengganti ujung mizab dengan perak disertai ukiran menggunakan tinta biru berselang-seling emas. Kemudian di tahun 1273 Hijriah, Sultan Abdul Majid Utsmani mengganti mizab dengan pancuran air yang seluruhnya dibuat dari emas. Mizab atau pancuran air itulah yang masih ada sampai saat ini. Di bawah mizab terdapat Al-Hatim, sebuah bangunan melengkung setengah lingkaran. Kedua ujungnya berada di rukun utara dan barat dengan jarak 2,3 meter, tingginya 1,5 meter. 3 meter dari ruangan ini pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk bangunan Ka'bah.
Ada yang mengatakan bahwa Hajar dan Ismail dimakamkan di tempat ini. Itulah sekilas tentang isi dalam Ka'bah dan mengapa umat muslim mengelilingi Ka'bah. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.